Ada satu ilmu Jawa yang tidak dibaca, tidak diucapkan, bahkan tidak boleh dipamerkan. Tidak ada mantra, tidak ada jampi, tidak ada ritual aneh. Tapi orang yang menguasainya hidupnya berubah. Anehnya, semakin dia diam, semakin kuat pengaruhnya. Semakin dia tidak bicara, semakin orang lain merasa sungkan, bahkan takut tanpa tahu sebabnya. Ini bukan sugesti, bukan kebetulan, dan bukan cerita karangan. Ilmu ini sudah dikenal oleh leluhur Jawa, tapi disengaja tidak dituliskan. Kenapa? Karena ilmu ini tidak aman jika jatuh ke tangan orang yang salah. Banyak yang mengira kekuatan ada pada mantra. Padahal para sesepuh tahu satu rahasia. Kata-kata bisa dibohongi, tapi batin tidak. Ilmu ini tidak bekerja lewat suara, tapi lewat getaran rasa. Tidak menyerang, tapi membuat orang mundur sendiri. Yang lebih mengerikan, orang yang menguasai ilmu ini sering tidak sadar bahwa dirinya berbahaya. Karena ilmunya tidak membuat marah, tidak membuat sombong, tapi membuat tenang. Dan justru ketenangan itulah yang paling ditakuti. Jika kamu pernah bertemu seseorang yang tidak banyak bicara, wajahnya biasa saja, tapi auranya bikin kamu segan. Mungkin dia tidak punya mantra, tapi batinnya sudah tertata. Dan di video ini, aku akan membuka ilmu Jawa yang tidak butuh mantra, tapi hasilnya nyata. Bukan untuk pamer, bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk kamu yang ingin hidup lebih kuat tanpa harus keras. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, terima kasih buat kalian yang sudah like, subscribe, dan setia menonton channel ini. Semoga setiap dukungan yang kalian berikan dibalas dengan kelancaran rezeki, kesehatan, dan ketenangan hidup. Amin. Dan buat kamu yang baru menemukan channel ini, pastikan subscribe sekarang, karena konten seperti ini tidak semua berani membahasnya. Pertama, salah paham besar tentang ilmu Jawa. Selama ini, ketika orang mendengar kata ilmu Jawa, yang langsung terbayang adalah mantra, bacaan, jampi-jampi, ritual malam hari, kembang 7 rupa, puasa yang berat. Seolah-olah tanpa itu semua, ilmu tidak akan bekerja. Padahal, itulah kesalahpahaman terbesar. Leluhur Jawa tidak pernah menaruh inti kekuatan pada suara, karena suara bisa dipalsukan. Kata-kata bisa dihafalkan, mantra bisa diucapkan tanpa makna. Yang ditakuti para sesepuh justru satu hal, manusia yang bisa bicara tapi batinnya kosong. Ilmu Jawa sejati bukan tentang apa yang keluar dari mulut, melainkan apa yang hidup di dalam batin. Inilah yang jarang dibahas. Banyak orang datang mencari ilmu dengan satu niat, ingin ditakuti, ingin disegani, ingin dihormati, ingin menang dari orang lain. Maka yang dikejar adalah mantra, karena mantra terlihat cepat, terlihat sakti, terlihat berisi. Padahal, para leluhur justru menyembunyikan inti ilmu agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Karena ilmu Jawa bukan alat untuk menyerang, melainkan alat untuk menata diri. Dan ini tidak cocok untuk orang yang tergesa-gesa. Sesepuh Jawa memahami satu hukum batin. Sing rame kui ora mesti kuat, sing meneng kui durung mesti kosong. Yang ramai belum tentu kuat, yang diam belum tentu lemah. Justru yang paling berbahaya adalah orang yang batinnya tertata, tapi tidak bicara apa-apa. Karena ilmunya tidak terlihat, tapi dirasakan oleh keadaan. Ilmu Jawa sejati tidak mengajarkan bagaimana menjatuhkan orang lain, melainkan bagaimana tidak mudah dijatuhkan oleh hidup. Tidak mengajarkan cara membuat orang takut,
tapi membuat hidup tidak berani semena-mena. Dan disinilah banyak orang mundur, karena untuk mempelajari ilmu ini tidak cukup hafal, tidak cukup nekat, tidak cukup berani. Yang dibutuhkan adalah jujur pada diri sendiri. Maka jangan heran kalau kamu bertemu orang yang tampak biasa saja, tidak membawa apa-apa, tidak bicara soal ilmu, tidak pamer kesaktian, tapi hidupnya terasa kokoh, langkahnya tenang, ucapannya seperlunya, dan orang lain sungkan tanpa tahu alasannya. Dia tidak pakai mantra, tidak pakai jimat. Yang dia miliki hanyalah satu hal yang sudah lama dilupakan manusia modern, batin yang tertata. Dan dari sinilah ilmu Jawa yang sebenarnya baru bisa dipahami. Kedua, ilmu tanpa mantra, tapi bekerja nyata. Pada titik ini, banyak orang mulai bertanya, jika tidak ada mantra, lalu apa yang bekerja? Karena sejak lama kita diajari satu pola, kalau ingin hasil harus ada bacaan, kalau ingin kekuatan harus ada kata-kata sakral. Seolah-olah tanpa suara tidak ada daya. Padahal leluhur Jawa melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka paham suara hanya alat. Yang menentukan hasil bukan bunyinya, melainkan siapa yang membunyikannya. Dan disitulah letak rahasia yang jarang dibicarakan. Ilmu Jawa yang tidak memakai mantra bekerja bukan lewat mulut, tetapi lewat posisi batin. Batin yang tidak goyah ketika dipuji, batin yang tidak meledak ketika dihina, batin yang tidak runtuh ketika hidup menekan. Orang dengan batin seperti ini tidak perlu mengucapkan apa-apa, karena kehadirannya saja sudah berbicara. Ini bukan mistis, ini hukum batiniah. Leluhur menyebutnya dengan istilah yang sederhana, tapi berat maknanya. Nata batin. Artinya, bukan menekan emosi, bukan mematikan rasa, melainkan menempatkan diri dengan sadar. Sadar kapan harus maju, sadar kapan harus diam, sadar kapan harus mengalah, dan kapan tidak boleh runtuh. Disinilah ilmu ini mulai bekerja. Ilmu tanpa mantra ini tidak langsung terasa di awal. Tidak ada sensasi panas, tidak ada getaran aneh, tidak ada tanda-tanda dramatis. Justru sebaliknya, ia bekerja perlahan dan konsisten. Hidup mulai terasa lebih tertib. Masalah datang tapi tidak membuat panik. Orang berbuat macam-macam, tapi batin tetap berdiri. Dan anehnya, semakin batin tertata, semakin keadaan seperti ikut menyesuaikan. Banyak orang gagal di tahap ini karena mereka ingin hasil cepat, ingin langsung ditakuti, ingin langsung disegani. Padahal ilmu ini tidak mengubah dunia luar, tapi mengubah pusat kendali di dalam diri. Dan saat pusat itu kuat, dunia luar tidak lagi mudah mengacak-acak. Inilah kenapa ilmu ini tidak dipamerkan, karena tidak ada yang bisa ditunjukkan. Tidak ada mantra untuk dibacakan, tidak ada ritual untuk direkam. Yang ada hanyalah perubahan sikap hidup. Lebih tenang, lebih waspada, lebih sadar, dan justru disitulah kekuatannya. Ilmu Jawa tanpa mantra tidak membuat seseorang terlihat sakti, tapi membuat hidup tidak berani bermain-mainkan orang itu. Ia tidak mengancam, tidak melawan keras, tidak menunjukkan kuasa. Namun entah kenapa, orang lain memilih menjaga jarak. Bukan karena takut, tapi karena merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Itulah cara kerja ilmu ini. Sunyi, tidak ribut, tidak terlihat, tapi nyata. Dan jika kamu mulai merasakannya, itu pertanda satu hal. Batinmu sedang belajar berdiri tegak tanpa mantra. Ketiga, kunci utama, rasa bukan kata. Jika mantra bukan kuncinya, jika bacaan bukan penentunya, lalu apa sebenarnya inti dari ilmu Jawa ini? Jawabannya sederhana,
tapi sangat sedikit yang sanggup menjalaninya. Rasa